Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu. Oke, pada kali ini kita bakalan membahas wudhu menurut 4 mazhab, mulai dari syarat, rukun, dan hal-hal apa saja yang membatalkannya. Lalu juga kita akan membahas sholat, mulai dari syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkannya. Oke, langsung saja kita membahas mulai dari syarat sah wudhu. Oke, syarat sah wudhu yang pertama adalah beragama Islam. Jadi, jika orang tersebut tidak beragama Islam, maka wudhunya tidak sah. Lalu berakal sehat. Orang yang berakal sehat bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Lalu ada tidak dalam keadaan haid dan nifas. Jadi jika kita dalam keadaan haid dan nifas, kita tidak boleh wudhu. Oke. Lalu tidak ada sesuatu yang menghalangi masuknya air. Jadi pada saat wudhu kita harus melepas benda ataupun memastikan tidak ada benda yang menutupi celah air wudhu untuk masuk, karena jika air tersebut tidak menjangkau ada area yang tidak jangkau, maka wudhunya tidak sah. Lalu mengetahui bahwa wudhu itu wajib. Jadi lalu ada menggunakan air suci yang lagi dan mensucikan. Jadi dalam berwudu kita harus menggunakan air yang bersih, ya. Jika airnya tidak bersih maka wudunya tidak sah. Lalu tidak meyakini rukun-rukun wudu itu adalah sunnah. Jika ini sampai terjadi maka wudunya tidak sah. Lalu tidak ada anggota wudhu yang dapat merubah air. Nah, misalkan kayak gini teman-teman. Jika ada tinta pada air tersebut, maka wudhunya tidak sah. Jadi tidak boleh ada unsur lain di dalam air yang kita gunakan. Lalu untuk syarat sah selanjutnya ini diperuntukkan untuk orang yang anyang-anyang atau orang yang sering mendapatkan hadas. Misalkan dia sering kentut, nah seperti itu teman-teman. Jadi disarankan untuk wudhu pada saat masuk waktu sholat. Lalu yang kedua disarankan untuk mualah, yaitu tidak ada jeda dalam berwudhu untuk menghindari datangnya hadas pada saat jeda wudhu. Oke, baik. Langsung saja kita lanjut pada rukun wudhu. Oke, yang rukun wudhu itu apa aja sih? Pertama niat, lalu ada membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, tertib, mualat, dan adalku. Kita mulai dari niat. Jadi niat itu pada mazhab Hanafi digolongkan sebagai syarat sahnya wudhu. Jadi orang tersebut harus berniat sesaat sebelum wudhu. Jika dia tidak berniat maka sholatnya tidak sah. Sebenarnya ini sama aja sih teman-teman. Mau dia rukun itu wajib untuk niat. Oke. Lalu ada membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kepala, dan membasuh kaki. 4 mazhab menyetujui bahwa ini adalah rukun dari wudhu. Oke. Lalu ada tertib. Jadi tertib itu artinya harus diselesaikan secara berurutan. Oke. Dari berkumur hingga membasuh kaki.
Jadi ada beberapa mazhab yang tidak mewajibkan tertib, seperti Hanafi dan Maliki, ya. Lalu ada mu'alat. Jadi mu'alat wudhu diselesaikan tanpa jeda. Jadi harus diselesaikan dalam satu waktu. Oke. Yang mewajibkan mu'alat ini adalah mazhab Maliki dan Hanbali. Hanafi dan Syafi'i tidak, teman-teman. Jadi jika kita berwudu lalu sumber air yang kita gunakan itu habis pada saat kita di tahap membasuh muka, maka jika kita menemukan sumber air baru, maka kita boleh melanjutkannya langsung dengan membasuh tangan. Oke. Lalu ada adalku. Adalku itu gerakan menggosok seperti ini, teman-teman. Jadi jika kita tidak menggosokkan atau mengusap-ngusap tangan, maka wudhunya tidak sah. Jadi yang mewajibkan adalku itu adalah mazhab Maliki. Yang lain boleh tanpa adalku atau sekedar disiram-siram saja. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke sholat menurut empat mazhab. Kita mulai dari syarat sahnya apa aja. Syarat sah ini tentunya sudah disetujui oleh dan disepakati oleh 4 imam mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Lalu apa saja? Tempat ibadahnya harus suci dan bersih. Kedua, menutup aurat. Lalu pakai suci dari hadas. Orangnya juga harus suci dari hadas. Oke. Lalu mengetahui bahwa sudah masuk waktu sholat, ya, itu pasti. Dan menghadap kiblat. Kiblat sholat itu adalah Ka'bah. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke rukun sholat menurut empat mazhab. Itu apa aja sih? Oke, kita mulai dari niat. Niat di sini tidak disunahkan untuk dilafalkan. Jadi boleh untuk tidak dilafalkan, teman-teman. Oke. Lalu yang kedua ada takbiratul ihram. Itu merupakan rukun juga dan disetujui oleh 4 imam mazhab. Lalu berdiri jika mampu, ya, teman-teman. Menurut Hanafi, jika ada orang yang tidak mampu untuk duduk, maka sholatnya gugur, maka ia akan bisa sholat jika ia sudah sembuh. Nah, seperti itu, teman-teman. Lalu ada membaca Al-Fatihah, teman-teman, ya. Mazhab Hanafi tidak mewajibkan membaca Al-Fatihah dan tidak mewajibkan membaca basmalah. Oke. Karena basmalah itu menurut Hanafi, mazhab Hanafi itu bukan merupakan bagian dari surat. Ya. Lalu mazhab Maliki juga tidak mewajibkan untuk membaca basmalah karena bukan merupakan bagian dari surat. Sedangkan Syafi'i dan Hanbali mewajibkan untuk membaca basmalah karena merupakan bagian dari surat. Nah, selanjutnya ada ruku, teman-teman. Nah, pada mazhab Hanafi tidak diwajibkan untuk tumaninah. Oke.
Lalu juga tidak diwajibkan untuk bertasbih, yakni membaca subhanallah rabbiyal azimi wa bihamdihi. Oke. Pada mazhab Maliki dan Syafi'i juga tidak diwajibkan untuk bertasbih ya. Yang diwajibkan hanya pada mazhab Hanbali. Diwajibkan untuk bertasbih. Lalu ada iktidal. Iktidal yakni gerakan pada saat sebelum kita sujud, yakni pada saat kita membaca Sami Allahu liman hamidah. Pada mazhab Hanafi ini tergolong sunnah, jadi dibolehkan untuk langsung sujud. Lalu untuk ketiga mazhab lainnya, yakni Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, itu wajib. Lalu sujud. Nah, sujud ini merupakan rukun dari sholat juga. Oke. Pada mazhab Hanafi itu terdapat anggota tubuh yang wajib, yakni dahi, itu wajib nempel seperti mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Dahi itu wajib nempel teman-teman. Lalu ada 8 anggota tubuh yang wajib nempel seperti dahi, hidung, dan 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ibu jari. Yang wajib itu adalah hal ini diwajibkan dalam mazhab Hanbali. Oke. Lalu ada tahiyat. Tahiyat awal mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i itu tidak wajib teman-teman. Yang wajib itu ada di mazhab Hanbali. Lalu bagaimana dengan tahiyat akhir? Mazhab Hanafi dan Maliki itu tidak diwajibkan teman-teman. Yang wajib itu Syafi'i dan Hanbali. Lalu ada salam. Nah, pada mazhab Hanafi salam itu tidak diwajibkan teman-teman ya. Untuk ketiga mazhab lainnya tentu salam diwajibkan. Lalu yang terakhir ada tertib. Tertib itu harus diselesaikan secara berurutan, mulai dari takbiratul ihram sampai di salam. Oke teman-teman. Nah, terakhir teman-teman, kita bakal bahas hal-hal yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab. Kita bisa lihat ya, hal-hal yang membatalkan sholat itu apa saja sih teman-teman. Di antaranya berbicara tanpa alasan, setiap perbuatan yang dapat merusak bentuk sholat, lalu ada makan dan minum, datangnya hadas, dan tertawa terbahak-bahak. Oke, kita mulai dari berbicara tanpa alasan menurut Hanafi. Jadi ini merupakan hal yang membatalkan sholat teman-teman ya. Gak boleh berbicara tanpa alasan. Ini juga dianggap oleh semua mazhab termasuk Maliki, Syafi'i, dan Hanbali itu merupakan perbuatan yang membatalkan sholat. Oke. Lalu setiap perbuatan yang menghilangkan bentuk sholat, misalkan begini teman-teman, kita tiba-tiba duduk, jadi kita dianggap keluar dari sholat, jadi sholatnya batal teman-teman. Oke. Imam 4 mazhab juga menyepakati bahwa hal ini membatalkan sholat ya. Lalu bagaimana dengan makan dan minum? Menurut mazhab Hanafi dan Maliki ini merupakan
hal yang membatalkan sholat, mau jumlahnya sedikit maupun banyak, mau dalam keadaan lupa dan tidak lupa. Oke teman-teman, lalu bagaimana dengan Syafi'i dan Hambali? Jadi ini bersyarat batalnya teman-teman. Jika dia lupa dan yang dimakan jumlahnya sedikit, maka ia tidak batal teman-teman. Oke, lalu ada datangnya hadas. Nah, ketiga mazhab selain Hanafi ini membenarkan bahwa datangnya hadas dapat membatalkan sholat. Oke, nah berbeda dengan Hanafi, batalnya bersyarat teman-teman. Jadi jika hadas tersebut datang sesudah tasahud sebelum salam, maka sholatnya tidak batal teman-teman. Oke, lalu yang terakhir ada tertawa terbahak-bahak. Ini pasti sudah membatalkan sholat, dan Imam Pak Mazhab membenarkan hal ini bahwa tertawa terbahak-bahak ini dapat membatalkan sholat. Nah, sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon maaf teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.